Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidawil qulubi wal absar, wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil bashar wa man tabi'ahu hudan bi ihsan ila yaumil masyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-mu'jizatil akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun faya ibadur rahman, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fa inna khairaz zadi taqwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Teriring rasa syukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur atas segala nikmat yang tiada terkira dan tak terukur. Bersalawat dan bersalam kita kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah syariah kepada khotib untuk mengingatkan kepada dirinya dan seluruh jamaah dalam ibadah usbu'iyah Jumat yang insya Allah penuh dengan kehikmatan dan keberkahan ini, maka mari kita selaraskan doa yang kita lantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan, keberkahan usia, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan aktivitas di bulan Rajab dan bulan Sya'ban yang hari ini kita masuki, dan sampaikan seluruh keberkahan itu di bulan suci Ramadan. Maka mari bersama-sama kita mulai 3 bulan, 2 bulan ini dan menyambut bulan yang penuh hikmah, penuh berkah, bulan suci Ramadan. Maka mari mulai kita bersama-sama jaga, kita bangun, kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara kuantiti maka mari kita lebih banyak lagi tingkatkan kembali, bukan hanya ibadah-ibadah mahdhah, bukan hanya kesalahan-kesalahan ritual kita, bukan hanya hablum minallah kita, tapi mari kita juga padukan dan perbanyak kembali kesalahan-kesalahan sosial kita. Ibadah-ibadah ghairu mahdhah, hablum minan nas kita secara kuantiti. Maka secara quality apapun yang kita laksanakan, bukan ria'an nas, bukan hanya untuk dipandang tidak dan dipuji orang lain, tetapi karena liridhoillah, karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang berkualitas itu yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah senantiasa dicintai dan mencintai Allah. Satu ayat yang kami hantarkan pendek, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya kata Allah, tidak akan pernah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, seluruh kita seluruhnya ini, kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah, kecuali untuk mempersembahkan seluruhnya amalia untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu suatu kematian. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal menjemput kita. Maka Islam mengajarkan dari mulai kita membuka mata tadi pagi, kemudian beberapa sholat sunnah yang kita lalui, subuh berjamaah, aktivitas kita pagi hari ini, Jumat kita hari ini, lanjut kita aktivitas lainnya sampai kita menutup mata kembali, seluruhnya harus mempunyai nilai dan makna ibadah. Dari mulai kita taklif dibebankan syariat Allah, kalau nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, maka sesungguhnya syariah itu ketika taklif sampai kita jalan menjemput kita, seluruhnya harus kita niatkan untuk mempunyai makna dan nilai ibadah. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, begitu banyaknya ibadah-ibadah kita, atau Islam mengantarkan, dihamparkan di permukaan bumi ini selagi tarikan nafas kita, maka sesungguhnya seluruhnya
nggak ada lagi yang sifatnya profan, tapi seluruhnya bisa kita laksanakan kalau kita niatkan seluruhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang berbahagia, begitu banyak. Tidak ada salahnya kita kaji apa yang menjadi pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama kebanggaan Nusantara, asli Tanara, Banten, yang menjadi kebanggaan kita bersama-sama, menulis dalam kitab Nasaihud Diniyahnya itu, Jam'ul ibadah minal ubudiyah arba'atu. Substansi intisari dari seluruh ibadah ini sesungguhnya kalau kita katakan ada 4. Jam'ul ibadah minal ubudiyah arba'atu. Al-wafa bil uhud, al-muhafadatu 'alal uhud, asyukru bil mawjud, as-sabru indal mafqud. 4 konsep ibadah kita. Yang pertama al-wafa bil uhud, menepati janji kita. Bapak kaum muslimin rahimakumullah, janji. Persoalan janji ini sesungguhnya Allah akan ingatkan kita ketika mulai proses kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min alaqah, menjadi mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Dalam hitungan kurang lebih 120 hari atau 4 bulan ditiupkan ruh, maka kita seluruhnya diikat sebuah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum, adakah engkau tidak berjanji, adakah engkau tidak menjamin keimananmu kepadaku? Dan seluruh kita mengatakan qalu bala syahidna, siap ya Allah, kami berjanji, kami beriman kepada engkau ya Allah. Maka hari ini sesungguhnya salat kita, zakat kita, puasa kita, nanti haji kita, dan seluruh syariah yang kita laksanakan, di samping melaksanakan syar'i, di samping melaksanakan rukun Islam, adalah menepati janji kita kepada Allah. Pasti ayatnya akan didahului dengan hai orang-orang yang beriman, maka penuhilah janjimu untuk berpuasa, untuk melaksanakan sholat, untuk menunaikan zakat, dan seterusnya. Dan banyak janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, apalagi kalau janji kita terhadap sesamanya. Pasca pilkada tentu wali kota, gubernur punya janji-janji yang diucapkan. Maka kita mengingatkan bahwa melaksanakan seluruh janji itu bagian dari ibadah. Bahkan Rasulullah SAW mewanti-wanti betul ayatul munafik. Salah satu tanda an-nasir kemunafikan itu kalau tidak menepati janji. Dulu beberapa puluh tahun atau belas tahun yang lalu, ini mengingatkan kepada kita seluruhnya, ketika kita mengucapkan qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril madkur, saya terima nikahnya dan peristriannya dengan mahar yang disebut tunai, bukan hanya sekedar menggugurkan akdu nikah. Hari itu kita menunaikan atau mengikrarkan janji kita untuk mengambil alih tanggung jawab pendidikan istri dan anak-anak kita dari orang tuanya, kesejahteraan ekonominya, pendidikannya, dan seterusnya. Itu janji kita. Maka mari kita penuhi dengan ma'ruf janji-janji itu. Kalau banyak janji-janji kita kepada yang lain, maka hari ini jamaah sekalian yang berbahagia, jangan pernah menyandarkan janji itu kepada Allah hanya untuk ngeles atau untuk tidak enak. Kalau kita berjanji, maka karena kita hamba Allah yang lemah, menyertakan insya Allah kalau Allah berkehendak, bukan untuk menghindari sebuah perjanjian, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janji itu karena kita sudah menyertakan Allah di dalamnya. Yang pertama, jamaah sekalian rahimakumullah, memenuhi janji-janji kita ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, al-muhafadzatu 'alal hukum, menjaga dan melestarikan hukum-hukum syariah Allah. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW sudah memperkirakan, sudah mempunyai pemikiran yang jauh terhadap umatnya. Sayati an ummati, kelak akan datang pada umatku ketika memegang Islam bagaikan memegang bara api, dipegang panas, tidak dipegang tidak selamat kita. Itulah Islam hari ini dihadapkan bagaimana dekadensi moral, penggerogotan syariah. Maka sesungguhnya ketika kita menjaga dan melestarikan syariah Allah itu juga bagian dari ibadah.
Kita menghindari perjudian itu bukan karena takut polisi. Mencegah narkoba itu bukan karena takut BNN, tapi semata-mata karena kita ingin menjaga dan melestarikan syariah Allah. Apa yang dilarang tentu kita tinggalkan, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan semaksimal, dengan segenap pikiran dan tenaga serta keikhlasan kita melaksanakan, itulah sesungguhnya disebut dengan al-muhafadzatu alal uqud. Kalau kita diberikan amanah putri yang sudah akil balik, maka kita memberikan dia hijab atau jilbab itu karena bukan sedang tren atau mode, tapi itu semata-mata melaksanakan syariah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga bagian dari ibadah. Yang kedua, yang ketiga, jamaah sekalian yang berbahagia, penting kiranya dalam hidup pasti tidak mulus-mulus saja. Dalam hidup pasti tidak seluruhnya seperti harapan kita. Maka asyukru bil maujud, bersyukur terhadap apa yang Allah sudah karuniakan kepada kita, itu juga bagian dari pondasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep tawakal pasti. Islam mengajarkan prinsip tawakal. Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas, itu adalah prinsip di dalam Islam. Kalau belum sesuai dengan harapan kita, maka tidak boleh sujud kepada Allah. Maka asyukru bil maujud, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pondasi kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka menciptakan kita menjadi orang-orang yang qanaah. Ikhtiar semaksimal mungkin. Persoalan rezeki sudah Allah ukur dan Allah takar untuk kita. Maka bersyukur apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Asyukru bil maujud, qanaah kita. Kalau sudah qanaah, maka istiqomah kita dalam beribadah. Sedang dalam keadaan susah beribadah kita. Kalau dalam keadaan susah, doa kita panjang meneteskan air mata di soft pertama kita. Tapi ketika Allah sedahi hujan-hujan itu, Allah berikan keluasan rezeki, lupa kita soft yang pertama. Maka sesungguhnya istiqomah itu karena kita syukur bil maujud. Keadaan senang dan duka, keadaan suka maupun duka, kita tetap dalam beribadah. Kalau kita sudah istiqomah dalam beribadah, maka tumakninah dalam bermuamalah. Karena Islam menjaga bukan hanya urusan kita kepada Allah, tapi urusan kita kepada sesamanya. Bergaul dengan penuh senyum, tidak pernah kita gerasa gerusu, karena kita sudah asyukru bil maujud, istiqomah dalam beribadah, qanaah dalam menerima rezeki, maka tumakninah dalam bermuamalah dan bergaul dengan terhadap sesamanya. Itu prinsip-prinsip dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jamaah sekalian rahimakumullah, as-sabru indal mafqud. Ini merefleksikan kita dulu, kita ketika lahir menggenggam tangan kita dan dibuka tidak membawa apa-apa. Lahir dalam keadaan papa tidak membawa apa-apa. Kemudian hari ini kita diberikan titipan amanah karunia rumah, mobil, anak, istri, dan seterusnya. Pasti suatu saat ketika Allah kehendaki diambil titipan itu. Hari ini sedang dalam keadaan banyak musibah terjadi di mana-mana. Bayangkan kalau musibah itu dihadapi dengan tidak as-sabru indal mafqud, bersabar kita ketika kita tidak punya apa-apa. Boleh jadi apapun pangkat, derajat, harta yang dititipkan oleh Allah dengan cara Allah. Allah ambil dengan cara banjir, Allah ambil dengan cara longsor, Allah ambil dengan cara bencana-bencana yang lain. Itulah cara Allah menggerakkan seluruh pasukan Allah yang sudah diciptakan di dalam alam muka bumi dan dunia seisinya ini. Maka kita as-sabru indal mafqud, ketika dulu kita punya apa-apa kemudian nggak punya apa-apa, kita bersabar, kita tetap bersyukur. Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus senantiasa terpatri dalam diri kita. Bukan hanya kita ucapkan ketika kita melihat bendera kuning karena ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, andai taulan kita yang meninggal, tapi senantiasa itu ada dalam diri kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sesungguhnya milik Allah dan kapanpun akan kembali kepada Allah. Kalau ada keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah, mungkin sebagian istri kita atau istri dari bapak-bapak sekalian atau keluarga yang lainnya, kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un membuat ringan kita untuk mengikhlaskan, karena kapanpun kita juga akan dipanggil oleh Allah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, terakhir sebelum khatib menutup khutbahnya, mari kita berfilosofi hidup. Kalau dulu kita ketika lahir diciptakan oleh Allah, proses kelahiran kita lahir dalam keadaan menangis,
dan seluruh keluarga kita, orang tua kita, adik tolak kita tersenyum bahagia karena kita lahir dalam keadaan normal. Lahir menangis, seluruh saudara dan keluarga kita, orang tua kita tersenyum bahagia. Bayangkan kalau ada keluarga kita yang lahir tidak menangis, maka begitu resah dan gaulannya kita. Konsultasi 4-5 kali sehari ke dokter, ada apa gerangan dengan anak kita. Maka filosofinya, kalau kita lahir dulu dalam keadaan menangis, seluruh keluarga kita, orang tua kita tersenyum bahagia. Bagaimana nanti kita menghadap Allah karena keridhaan keikhlasan kita, kapanpun karena kita sudah mempersiapkan dengan ketakwaan, keimanan dan ibadah kita. Allah panggil kita dalam keadaan tersenyum karena keridhaan kita kepada Allah. Tapi seluruh orang tua, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita menangis karena ilmu-ilmu kita, menangis karena kebaikan-kebaikan kita, menangis karena banyak hal yang kemanfaatan sudah kita lakukan. Lahir dalam keadaan menangis, seluruhnya tersenyum. Tapi meninggal dalam keadaan tersenyum, seluruh yang kita tinggalkan menangis. Itulah sesungguhnya hakikat husnul khotimah. Seluruh ketakwaan itu poinnya adalah mengantarkan kita untuk bisa husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Syahadatan tunjiqu ilaha 'anil mahlukah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil mutaraddifah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu dan bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana dunubana li annahu la yaghfiru dunuba illa anta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dosa keluarga kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah. Karena tidak ada zat yang bisa mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Allahumma ftah alaina abwaaba siha wa abwaabal quwwah wa abwaabal rahmah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah ya fathul arifin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Setelah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu untuk kami ya Allah. Bukakanlah pintu keberkahanmu untuk kami ya Allah. Bukakanlah pintu rahmatmu untuk kami ya Allah. Dan pada akhirnya bukakanlah pintu surga untuk kami ya Allah. Allahumma rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tahu betul, kami sadar ya Allah begitu banyak syariatmu ya Allah. Berikan kami pemahaman sebagaimana Engkau berikan pemahaman kepada para nabimu ya Allah. Berikan kami hafalan sebagaimana Kau berikan hafalan kepada para mutusanmu ya Allah. Kalau kami gak faham dan gak hafal ya Allah, terakhir kami memohon kepada Engkau, berikan kami ilham untuk memahami syariatmu ya Allah, sebagaimana Kau berikan ilham kepada para malaikatmu ya Allah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Makkatil Mukarramah. Allahumma rzuqna bi ziyaratil Madinatil Munawwarah. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ihtim lana bi husni sa'adah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurullaha yadhkurkum
wa yashkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa li dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Tafadhal Ustaz. لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن توسط الصفوف من تمام الصلاة. Kita luruskan sufuf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما هو إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة النبي مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافيه نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah